Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kabar baik, kabar sukacita, kabar bahagia senantiasa berlimpah ruah dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kemurahan-Mu begitu ajaib dalam setiap hidup kami. Sampai detik ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami menghirup udara segar, untuk kami menikmati sinar matahari yang begitu hangat, untuk menikmati setiap karya Tuhan di sepanjang hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, pekerjaan kami mengawalinya dengan datang kepada Tuhan dalam doa maupun dalam mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk menerima, mendengar, merenungkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Firman-Nya berkata demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema dalam renungan pagi hari ini adalah Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Pernahkah Bapak Ibu dan saya berada pada posisi yang ketahuan, kedapatan, dijumpai, atau kalau dalam bahasa Jawanya konangan. Ya, konangan apa? Konangan berbuat jahat. Tentu ada berbagai macam rasa, reaksi, respon kita saat kita ini konangan atau dijumpai sedang melakukan dosa. Pasti ada rasa malu, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Masih ada sederet lagi perasaan tidak enak yang membuat kita galau. Karena apa? Dijumpai kita melakukan dosa. Tapi berbeda ketika seseorang merasa tidak dijumpai atau merasa tidak konangan, tidak ada yang tahu saat kita berbuat dosa. Mungkin rasa santai, enjoy, aman itu masih ada. Kita lupa bahwa dalam setiap perkara perbuatan dosa kita, ada mata Tuhan yang selalu memperhatikan, selalu melihat, mengamati dengan teliti apa yang Bapak, Ibu, dan saya buat. Bapak, Ibu, saat kita menyadari bahwa setiap perbuatan jahat kita itu
nampak nyata di depan Tuhan, tentunya harusnya kita pun juga ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa hancur hati, berantakan perasaan kita. Ketika Bapak, Ibu, dan saya merasa bahwa dosa-dosa kita ini diungkap oleh Tuhan, kita merasa bahwa perbuatan dosa kita ini dibongkar oleh Tuhan, tentu rasa luka, hati yang hancur itu menganga. Namun ingatlah, pengampunan Tuhan itu lebih besar. Sekalipun dosa kita ini sangat besar, tapi kasih pengampunan Tuhan jauh lebih besar. Tuhan mengampuni dosa-dosa Bapak, Ibu, dan saya dengan catatan atau dengan syarat apa yang harus kita lakukan supaya dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Tentu bukan sekedar kita menengadahkan tangan, berkata Tuhan ampuni saya, tapi berhenti di lidah. Setelah itu kita nggak ngerasa apa-apa, nggak berjuang apa-apa, bukan cukup hanya sampai di situ. Tetapi pengampunan Tuhan tersedia bagi setiap kita ketika Bapak, Ibu, dan saya datang kepada Tuhan dengan penuh rendah hati, dengan hati yang hancur, dengan penuh penyesalan. Kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan dengan mengambil langkah baru, berkomitmen untuk membuang jauh-jauh perbuatan dosa. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan berfirman, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat daripadaku. Jauhkanlah di sini sama seperti ketika Bapak, Ibu, dan saya menemukan bangkai tikus di seputar kita, yang aromanya kejijikan bagi kita, membuat kita bisa muntah atau meludah. Pasti semua jijik kan dengan bangkai tikus? Ya, kalau kita sudah mencium aroma, kita akan berjuang untuk mencari, menyelidiki di mana keberadaan tikus yang sudah jadi bangkai itu berada. Kalau kita temukan, kita pasti akan berusaha untuk membuangnya jauh-jauh kan. Nggak mungkin Bapak, Ibu, dan saya menemukan bangkai tikus lalu kita simpan, kita masukkan dalam lemari, kita eman-eman, lalu kita hirup setiap hari aromanya. Itu nggak mungkin. Sebagaimana Bapak, Ibu, dan saya berjuang keras untuk melempar, membuang jauh-jauh bangkai tikus di area hidup kita. Begitu pula yang Tuhan kehendaki atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Buang jauh-jauh perbuatan dosa kita. Baik itu dosa-dosa yang kita ucapkan lewat perkataan mulut kita. Dosa-dosa yang kita pikirkan, yang kita simpan dalam hati, atau dosa-dosa yang kita perbuat melalui perbuatan tangan dan kaki kita. Tuhan berkata, jauhkanlah itu dari hadapanku. Karena dosa itu kejijikan bagi Allah. Allah muak terhadap dosa. Kemudian, langkah berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Yang kedua adalah berhentilah berbuat jahat. Stop. Jangan dilanjutkan. Apa yang sudah kita buang, jangan diambil lagi. Jangan diopeni, karena sudah kita buang, itu kotor. Begitu pula dengan perbuatan jahat kita. Ketika kita sudah komitmen untuk membuang jauh-jauh dosa itu, stop, jangan diambil lagi, jangan diulangi lagi, berhentilah. Atau Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk berbalik arah, berbalik haluan. Jangan dilanjutkan perjalanan hidup yang penuh dengan gelimang dosa. Stop berarti berhenti.
Lalu mohon pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita, berjuang untuk melawan atau berkata tidak pada perkara dosa. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya mendapatkan pengampunan dari Allah? Berikutnya adalah dengan cara berjuang, berbuat baik, hidup dalam keadilan. Kata baik di sini artinya berkenan kepada Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Itu maksudnya dengan kata baik. Bukankah di dunia ini ada banyak hal yang dianggap baik? Tapi tidak semua hal yang dikatakan baik oleh dunia ini berkenan kepada Allah. Tapi apa yang berkenan di hadapan Allah, apa yang benar di hadapan Allah, itu pasti baik. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk hidup baik, berkenan, hidup benar di hadapan Allah. Dengan cara apa? Hidup dalam keseimbangan. Hidup seimbang yang bagaimana? Tidak berat sebelah. Contoh, ketika Bapak, Ibu, dan saya mengasihi diri sendiri, maka kita pun juga harus mengasihi orang lain. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mengasihi keluarga, maka kita pun juga harus mengasihi pekerjaan Tuhan dalam lembaga, dalam organisasi gereja. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mengaku saya melayani Tuhan di gereja, rajin di gereja, maka Bapak Ibu pun juga harus seimbang. Untuk apa? Melayani keluarga, memperhatikan keluarga. Begitu pula dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak seimbang, maka kita akan mengalami sakit atau kepincangan. Jadi, hidup ini harus seimbang. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama. Sebagai bentuk Bapak, Ibu, dan saya mengasihi Allah, mari kita mengasihi sesama, tapi juga mengasihi diri sendiri. Harus seimbang. Nah, ketika Bapak, Ibu, dan saya berjuang untuk hidup dalam keseimbangan, melakukan perbuatan yang baik dan benar, mengasihi, menopang orang-orang yang perlu kita topang, sebagaimana Allah juga mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, maka janji firman Tuhan berkata iya dan amin. Ia bersabda, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, di tangan saya ini ada kertas. Masih putih mulus kan? Iya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya sedang berbuat dosa, kertas ini gambaran sebagai hidup kita. Saat kita berbuat dosa sekali, akan merusak sebagian dari kertas ini. Ketika Bapak, Ibu, dan saya melakukan dosa lagi, lewat ucapan kita akan merusak sebagian lagi. Ketika Bapak, Ibu, dan saya berulang kali berbuat dosa, apapun itu bentuknya, akan merusak yang sebagian. Begitu seterusnya, setiap dosa demi dosa akan membuat hidup Bapak, Ibu, dan saya rusak, tak lagi berbentuk. Ketika mencoba untuk dipulihkan, diluruskan kembali, bukankah sulit untuk pulih seperti semula, mulus seperti semula? Kayaknya kok tidak mungkin ya. Nah, kadang-kadang kita pun menjadikan hal ini sebagai prinsip hidup kita. Ketika Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk hidup benar dengan cara mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, kita berkata, sorry, lukaku cukup dalam, hatiku sudah hancur, rusak karena perkataannya yang jahat, karena perbuatannya yang merugikan, membuat hatiku hancur berantakan, sulit dikembalikan seperti semula. Hingga kita berdalih, tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni orang lain. Namun kita lupa bahwa seburuk apapun, sehancur apapun hidup Bapak, Ibu, dan saya,
Sekelam apapun hidup Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita meletakkan apa yang hancur ini dalam tangan Tuhan, maka seberat apapun kehancuran itu, Tuhan bisa pulihkan kembali. Tuhan bisa mendaur ulang kembali. Tuhan bisa membentuk hidup kita menjadi putih, mulus, bersih seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika Allah saja berkenan mengampuni dosa Bapak Ibu dan saya, memulihkan hidup kita, mengampuni dosa kita, maka mari kita juga belajar. Kasihilah orang lain. Seberapapun besar kesalahannya atas hidup kita, ampunilah. Dan Tuhan memampukan Bapak Ibu dan saya untuk mengasihi sesama kita. Lalu berikutnya, firman Tuhan juga berkata dengan tegas, jikalau kamu melawan dan memberontak, artinya apa? Kita tidak mau berhenti atas perbuatan hidup kita. Kita tidak datang kepada Tuhan dalam penyesalan karena dosa-dosa kita. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur karena pelanggaran kita. Kita terus melanjutkan perjalanan hidup kita yang penuh dengan dosa. Kita menikmati dosa-dosa kita. Kita tidak mau mendengar apa kata firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, kita akan menuju kebinasaan. Tuhan berkata, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Artinya apa? Ketika kita bertekun dalam dosa kita, kita tidak hidup dalam keseimbangan. Kita tidak berkomitmen memperbarui hidup kita. Tidak berjuang untuk melawan dosa kita. Maka hidup kita pun akan berakhir pada kebinasaan. Tuhan mengampuni dosa kita semua. Percayalah, kasih-Nya lebih besar daripada dosa kita. Datang kepada Dia dengan hati hancur, mohon pengampunan, mohon pimpinan Tuhan untuk memperbarui hidup kita, supaya hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Selamat berjuang. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Semoga kita tetap kuat, tetap sehat. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Berulang kali kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Ampuni kami jikalau sampai hari ini kami dijumpai enggan untuk membuang dosa kami. Kami dijumpai enggan untuk menolak dosa. Kami dijumpai enggan untuk berjuang melawan pelanggaran. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami menggunakan waktu yang masih ada ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Penuh hormat kepada Tuhan. Dan hidup dalam keseimbangan. Mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, terlebih mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan pagi ini. Yang sakit, jamah, pulihkanlah, sembuhkanlah. Yang susah hatinya, hiburkanlah ya Tuhan, kuatkanlah. Mungkin ada juga di antara kami yang galau oleh karena pergumulan tentang ekonomi. Berkatilah ya Tuhan. Biarlah sukacita damai dari Allah, berkat-berkat dari Tuhan, melimpah ruah memenuhi kehidupan anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.